Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, sungguh diberkati bisa kembali bersama-sama beribadah pagi hari ini. Di mana kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa mengalami Tuhan, mengalami kebenarannya, mengalami berkat-Nya. Berapa banyak dari saudara yang pagi hari ini berharap untuk bisa mengalami Tuhan dan seluruh keberadaannya. Untuk itu saya mendorong saudara pada saat kita bersiap-siap untuk beribadah, mari datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang selesai dari ibadah ini dalam keadaan yang sama, namun boleh menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena jemaat Tuhan tidak mengambil waktu lebih lama lagi, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini kepada Tuhan kita. Jemaat Tuhan, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Jemaat Victory Outreach. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Apa kabar Papua? Apa kabar di seluruh Indonesia? Siapapun yang menonton pada pagi hari ini, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua udah siap untuk menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau beri buat kami. Tidak akan kami simpan sendiri, tapi hari ini kami akan belajar sesuatu sehingga keselamatan ini dapat kami bagikan kepada orang lain. Dan di dalam puji-pujian kami, penyembahan kami berharap, kami berdoa, kami beriman Tuhan bekerja melakukan sesuatu dan Engkau menerima ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. We thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Berikan sorak-sorai buat teman-teman kita pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang kuat. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara bisa bangkit berdiri di rumah. Saudara bisa kasih tepuk tangan kiri kanan, kasih high five. Katakan sama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara
dahsyatnya Allah kita. Katakan sama-sama. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia ternama Yesus Raja segala raja. Say, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sebab Dialah yang percaya, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama, Tuhan Allah kita. Katakan, ya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, saya undang untuk kita mau tutup mata kita. Mari ingat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama 1 tahun lebih ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kita di bawah, masa-masa di mana kita nggak tahu mau lari kemana. Dia tetap Allah yang besar, saudara. Mari kita mau bersyukur, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan suara saudara. Kami memuji ajaib Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan,
is our God. Come on, sing church. How great. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. We know we sing how great is our God. Say, never follow me. Come on, church. Jesus never above me. 'Cause you are worthy, God. Oh, my heart will sing. How great is our God. Never follow me. Jesus never above me. 'Cause you are and my heart will sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And now we sing how great. And now we sing how great. Now we sing. And now we sing how great. How great is our God. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Great Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Masih di dalam hadirat Tuhan saat ini. Pada saat kita berada di dalam hadirat-Nya, kita mau sama-sama membawa setiap petisi dan permohonan kita, pergumulan dan tekanan yang kita lalui untuk Tuhan boleh dengar dan jawab. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat kuasa Tuhan, kasih-Nya terjadi dalam hal-hal yang sedang kita gumuli. Untuk itu saya mau berdoa bagi saudara yang pagi hari ini mungkin mengalami sakit dalam kehidupan saudara, pergumulan ekonomi, permasalahan keluarga, ataupun hal-hal lainnya yang menekan saudara di hari-hari belakangan ini. Saya mau percaya Tuhan turun tangan, campur tangan, dan melawat hidup saudara. Dan jika saudara mau percaya bersama dengan saya, angkat kedua tangan saudara, dan saya mau doakan saudara, dan mau percaya Tuhan menjawabnya untuk kehidupan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, umat-Mu yang dikasihi-Mu, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, persoalan-persoalan yang menekan dalam aspek-aspek hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa membawa setiap permasalahan tersebut. Jika sakit, hamba berdoa
turunkan jamahan kesembuhan surga atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau Jehovah Rafa. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang saat ini mengalami persoalan-persoalan dalam hal ekonomi mereka. Tuhan, nyatakan penyediaan-Mu, buka pintu, buka jalan perkenanan Tuhan atas setiap yang tangan mereka kerjakan terjadi, agar berkat-berkat jasmani Allah boleh turun atas hidup mereka, memenuhi, menyediakan, dan membawa terobosan dalam aspek ekonomi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan dalam hal keluarga, anak, sekolah, atau apapun bentuknya. Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Engkau sanggup memulihkan yang hancur. Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau sanggup menguatkan yang lemah. Engkau sanggup menghiburkan yang berduka. Oleh karenanya dengan iman percaya hamba-Mu berdoa, nyatakan kuasa kasih eksistensi-Mu di tengah-tengah persoalan yang dihadapi umat-Mu pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus boleh terjadi kelepasan, kekuatan, pemulihan, terobosan atas setiap kehidupan umat Tuhan hari ini, pagi ini, dan biarlah dari semua yang terjadi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Dan hamba percaya Tuhan sedang berproses menjawabnya untuk kami boleh melihat dan mengalaminya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Bisakah saudara sekali lagi memberikan sorak-sorai saudara kepada Tuhan pagi hari ini, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita sudah memasuki bulan Februari di tahun yang baru ini. Sungguh Dia Allah yang setia dalam menyertai kehidupan kita. Bukankah ini tempat yang tepat untuk kita bisa bersorak syukur, karena Allah yang kita sembah dan kita layani, Allah yang tidak pernah mengingkari janji dan kesetiaannya buat kita. Sekali lagi selamat datang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya terlalu percaya Tuhan punya firman buat saudara, Tuhan punya berkat buat saudara. Oleh karenanya pastikan saudara boleh tetap terbuka, lapar, haus, berharap pagi hari ini pada saat kita melanjutkan ibadah kita. Tapi tentu saja saudara pun tidak mau mengalami hal-hal baik dari Tuhan sendirian. Saudara masih punya waktu untuk membagikan link yang ada sehingga lebih banyak jiwa boleh mengalami kebenaran Tuhan yang memerdekakan, kasih Tuhan yang menguatkan, dan seluruh berkat Tuhan yang mencukupkan. Oleh karenanya mari jemaat Tuhan tetap lapar dan haus, dan bawa siapapun yang saudara bisa bawa, undang untuk bisa bergabung di dalam ibadah kita pagi hari ini. Beberapa pengumuman ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, di hari ini, hari Minggu nanti sore pukul 5, para pemimpin kita akan kembali memperlengkapi diri kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik di hadapan Tuhan dan berdampak kepada lingkungan dan sesama kita. Oleh karenanya jam 5 sore lewat aplikasi Zoom, mari kita sama-sama setia untuk belajar menjadi pribadi dan pemimpin ilahi sesuai kehendak Tuhan. Jangan lupa pukul 5 sore hari ini adalah hari Minggu. Lalu yang berikutnya besok hari Senin kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Alkitab mengatakan tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa, karena berapa banyak yang percaya ada kuasa di dalam doa.
kuasa mengubahkan kita dan kuasa mengubahkan situasi di sekeliling kita. Oleh karenanya kita mau tetap setia. Esok hari pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom masih kita lakukan sementara ini. Mari kita mau sama-sama sebagai keluarga bersatu hati, bergandengan tangan dalam roh, bersepakat untuk kita melihat pekerjaan-pekerjaan besar lanjutan Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita dan seluruh lingkungan yang ada di sekitar kita. Berapa banyak yang tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan kita dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Oleh karenanya kita mau setia berdoa. Esok hari pukul 7 malam bersama-sama lewat aplikasi Zoom. Saudara bisa melihat link Zoom-nya atau meeting ID-nya di Facebook Victory Outreach Bandung. Atau saudara pun akan mendapatkannya secara personal ataupun melalui broadcast yang akan disampaikan kepada saudara. Pastikan ketika saudara mendapatkannya, saudara ambil waktu bergabung dan juga saudara bisa membagikan kepada siapapun yang saudara bisa ajak untuk berdoa bersepakat bersama-sama. Sungguh indah bisa berada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga, dengan orang yang kita kasihi, sehingga kita bisa melihat bersama-sama, menikmati sama-sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ingin Dia nyatakan buat kita. Lalu yang berikutnya, hari Selasa kita akan lanjutkan pertemuan para pemimpin untuk kembali mengevaluasi, menganalisa, lalu melihat hal-hal yang ingin kita kembangkan di tahun ini, khususnya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berkumpul bersama-sama kembali hari Selasa ini pukul 18.30 di Jalan Garuda 85, dan kita akan kembali melihat hal-hal yang kita harus lihat, analisa, evaluasi, dan kita kembangkan menjadi sebuah progres yang berkelanjutan. Para pemimpin, jangan lupa hari Selasa ini kita akan bertemu kembali dalam pertemuan mingguan kita. Lalu hari Rabu, Life Group Bandung Timur akan tetap setia melakukan persekutuannya, dan untuk saudara yang belum terlibat, saudara bisa terlibat, saudara yang sudah terlibat, setia terlibat, dan bawa undang seseorang untuk bisa terlibat bersama-sama bersekutu sebagai keluarga untuk saling menopang, menguatkan, dan meneguhkan satu sama lain. Oleh karenanya Life Group Bandung Timur, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi saya. Setiap hari Rabu pukul 18.30 kita adakan persekutuan bersama. Lalu yang berikutnya hari Jumat, Life Group di Jalan Garuda akan tetap dilakukan. Saudara bisa menghubungi Sister Ira atau Saudara Jason untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang utamanya persekutuan kita mau bangun lewat life group yang ada, doing life together. Seperti yang tadi saya katakan, saling menguatkan, saling mendorong untuk hidup dalam kebenaran dan berbuat kebaikan. Mari saudara, untuk saudara mungkin yang berada di wilayah tersebut, saudara bisa datang, saudara bisa hubungi pemimpinnya sehingga saudara mengetahui informasi detail dan akhirnya saudara bisa mendapatkan keuntungannya dari apa yang kita lakukan dalam persekutuan life group tersebut. Lalu hari Sabtu pukul 5 pagi para pemimpin, mari kita tidak akan berhenti untuk mendoakan setiap hal yang Tuhan taruh di hati kita berhubungan dengan apa yang terjadi dalam keluarga, kota, gereja, bangsa, dan juga jemaat yang ada. Kita mau berdiri untuk mereka, kita mau bersyafaat untuk mereka, dan kita mau melakukan tugas kita menjadi penjaga-penjaga, pengintai-pengintai dalam memerangi pekerjaan-pekerjaan yang bukan berasal dari Tuhan, sehingga kita bisa melihat lebih banyak kemenangan terjadi untuk orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, dan mereka yang kita kasih. Oleh karenanya para pemimpin, mari kita setia hari Sabtu jam 5 pagi untuk sama-sama berlutut di hadapan
Tuhan. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk sepanjang minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali saya menantang kita semua untuk setia di dalam pemberian kita lewat persembahan dan persepuluhan. Tuhan telah mempercayakan visi amanat yang luar biasa untuk kita bisa memperbesar, memperlebar kerajaannya lewat penjangkauan mereka yang terluka, lewat pemuritan mereka yang telah dijangkau, sehingga kita bisa melihat kehidupan dan transformasi terjadi. Namun semuanya itu akan terjadi, mudah terjadi, lebih cepat terjadi ketika kita sama-sama mau setia di dalam pemberian kita, sehingga pemberian kita boleh mendukung operasional, pekerjaan, strategi, sistem dan lain sebagainya untuk melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita dikelola dengan baik. Dan di samping itu Tuhan akan memberkati kita semua berdasarkan apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya ketika berbicara mengenai persembahan dan persepuluhan yang Dia kehendaki. Saudara akan diberkati, saudara akan dilindungi, saudara akan disediakan karena Tuhan kita berjanji akan hal tersebut, dan ketika Dia berjanji maka Dia tidak mungkin berbohong. Oleh karenanya pagi hari ini mari kita sama-sama memberikan yang terbaik pada Tuhan untuk kita jadi pengelola dari apa yang Dia percayakan, dan untuk kita ada dalam posisi siap menerima janji Allah yang Dia nyatakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kesempatan Engkau berikan untuk kami bisa menjadi pengelola yang baik dalam pelebaran, perbesaran kerajaan surga di bumi ini yang Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap pemberian dari umat Allah. Engkau tahu persis apa yang dilakukan oleh tangan mereka. Engkau tahu persis apa yang sedang mereka usahakan. Namun kami pun tahu persis perkenanan Tuhan akan melipat gandakan, memberkati, membuka jalan, menyatakan hal-hal supranatural dari hal-hal yang kami lakukan dengan tangan kami. Karena itu adalah janji-Mu. Oleh karenanya berkati setiap pemberian umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama jemaat Tuhan yang siap memberi. Katakan amin. Layar yang berikut akan membantu saudara untuk memudahkan saudara setia di dalam persembahan dan persepuluhan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dengan ketaatan dan rasa syukur kita. Tuhan memberkati saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari sama-sama di tempat saudara berada kita sembah Tuhan sekali lagi lewat sebuah lagu yang berikut ini. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita dan mari kita sembah Tuhan kita pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Karena kami tahu Kau Allah yang setia. Engkau gak ingin kami susah. Yes, Jesus. Engkau gak ingin kami pikul beban kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan.
Speak to us, Lord Jesus Christ. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami memujikan besar-Mu. Katakan ajaib. Thank you, Jesus. Kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan sama-sama. Kami memujikan Thank you Jesus, thank you Lord. Berbicaralah bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Biar firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Abba Father. We love you God. In Jesus name we praise. Amen. Yes. 1 Samuel 2 ayat 18 hingga ayat 21 adalah firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan kita pagi hari ini. Saya akan bacakan buat saudara 1 Samuel 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran surga. Bicara kepada setiap kami agar kami boleh dimerdekakan, dikuatkan, diposisikan untuk hidup
di dalam semua hal baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Urapi hamba-Mu pada saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Saya siap untuk menyampaikannya kepada kita semua. Pagi hari ini saya akan berbicara kepada kita semua, kepada saudara mengenai sebuah dimensi kasih karunia Tuhan yang baru. Jika saudara membutuhkan kasih karunia yang baru pagi hari ini, maka saudara ada di waktu dan tempat yang tepat. Saudara tentu saja pernah mendengar firman Allah yang mengatakan selalu baru kasih karunia-Nya setiap pagi. Tidak berkesudahan, setiap pagi kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya selalu baru disediakan bagi kita semua yang membutuhkannya. Berapa banyak dari saudara yang membutuhkan kasih karunia yang baru, kemurahan yang baru di dalam situasi yang sama yang saudara alami hari-hari ini. Hari boleh sama, masalah boleh tidak berubah, pernikahan mungkin stuck, keuangan mungkin belum ada perubahan tapi saya punya kabar baik buat saudara. Kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Dengan kata lain, lewat kasih karunia-Nya yang baru setiap pagi, maka selalu ada harapan untuk hidup kita menjadi lebih baik, pernikahan menjadi lebih baik, usaha jadi lebih baik, pelayanan jadi lebih baik, anak saudara jadi lebih baik, dan semua yang saudara hidupi menjadi lebih baik. Karena selalu baru setiap pagi kasih karunia-Nya. Berapa banyak yang ingin melihat di tahun 2022 ini banyak aspek hidup saudara ada di level yang lebih baik. Pagi hari ini mari kita melihat sama-sama apa yang Tuhan firmankan untuk kita semua. Saudara tahu, sering saya melihat bahwa Tuhan memakai sebuah kemalangan sebagai rahim untuk melahirkan kebesaran. Dalam perjalanan hidup saya dan interaksi saya dengan lingkungan sekitar, sering saya menemukan orang-orang hebat lahir dari situasi yang tidak menguntungkan. Pemimpin-pemimpin hebat lahir dari waktu-waktu yang menyulitkan. Bahkan Tuhan sering mengeluarkan kehebatan seseorang melalui luka dan masa-masa pahit yang dilalui oleh hidupnya. Tidak heran Mazmur 118 ayat 22 mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah dijadikannya batu penjuru. Musa butuh Fir'aun untuk menjadikannya pembebas Israel. Yusuf perlu pengkhianat dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan untuk dia lahir menjadi seorang gubernur. Bahkan Daud pun memerlukan Saul untuk Daud lahir menjadi seorang raja. Bahkan Yesus pun melibatkan Yudas untuk juru selamat bisa lahir. Saya telah belajar bahwa penderitaanlah yang membuat saya lebih banyak berkembang. Tadinya saya berpikir jika saya dapat ini, dapat itu, maka saya akan berkembang. Namun justru ternyata hidup menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada saat saya tidak dapat ini, tidak dapat itu, maka di hal tersebutlah saya berkembang banyak. Ketika banyak luka, banyak sakit, ketika sendiri, maka disitulah saya berkembang. Ketika saudara mengangkat beban barbel yang menekan saudara, maka proses tekanan barbel yang saudara sedang angkat yang akan mengembangkan otot. Semakin barbel menekan saudara, maka semakin terbentuk kuatlah otot saudara. Semakin hidup menekan saudara, maka semakin kuat
kuatlah otot rohani saudara. Semakin panah ditarik ke belakang, maka semakin cepat dan jauhlah dia bisa melesat. Tidak heran pemazmur mengatakan di Mazmur 119 ayat 71 adalah baik untuk aku tertindas agar aku mengenal ketetapan-ketetapan Allah. My God, apakah ada orang-orang yang sedang tertindas pagi hari ini? Saya rasa tidak ada. Saya percaya semua orang yang bersama dengan saya sempurna, tidak bercacat celah. Come on somebody. Dan dengan pengertian tersebut, kita akan melihat di sini seorang wanita yang tertindas bernama Hana, di mana dia mengalami penderitaan dalam hidupnya dikarenakan kandungannya tertutup atau mandul dan tidak bisa memiliki anak, tidak bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia dalam hidupnya. Hana mandul dan yang membuatnya semakin menderita adalah kondisi budaya saat itu memberikan nilai yang rendah kepada wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Dan menurut cerita Yahudi saat itu, Hana adalah istri pertama dari Elkana. Dan Elkana memiliki istri yang kedua bernama Penina. Elkana memiliki dua istri, Hana dan Penina. Elkana memiliki dua istri, Hana dan Penina. Tapi dengar saya baik-baik, hanya karena Elkana memiliki dua istri tercatat di Alkitab bukan berarti saudara berani berpikir untuk memiliki dua istri. Come on somebody. Karena tidak ada satu wanita pun yang mau dimadu. Semua wanita maunya ditransfer. Come on somebody. Elkana memiliki dua istri. Istri yang satunya lagi adalah Penina. Dan Penina sangatlah mudah untuk melahirkan anak. Dan Alkitab mencatat bahwa Penina sering mengolok-olok kemandulan dari Hana. Dan itu membuat Hana semakin menderita. Penina mengolok-olok Hana. Padahal keduanya satu rumah. Bukankah fakta yang lucu namun menyedihkan di mana kita sering menemukan orang-orang satu tim, satu tujuan entah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan mengolok-olok satu sama lain. Saya tahu itu tidak terjadi di tempat ini. Namun adalah hal yang sangat lucu buat saya ketika seseorang yang diberkati seperti Penina lebih mulai berpikir bahwa dia lebih baik dan merasa berhak mengolok-ngolok yang kurang. Dengar saya baik-baik. Hanya karena saya ada di stage, hanya karena saya ada di belakang mimbar, tidak berarti saya lebih baik dari mereka yang sedang saya khotbahi. Hanya karena saya bisa berkhotbah bukan berarti saya lebih baik dari yang saya khotbahi. Come on somebody. Bahkan saya sering menemukan banyak orang pintar berkhotbah kepada orang lain namun tidak bisa berkhotbah kepada dirinya sendiri. Apakah saya benar pagi hari ini? Hanya karena Penina melahirkan banyak, hanya karena saudara punya banyak, bukan berarti saudara lebih baik dari mereka yang tidak melahirkan apa-apa. Jadi jika saudara Penina pagi hari ini berhenti berpikir bahwa saudara lebih baik, atau jika saudara Hana pagi hari ini, jangan gampang baperan kepada Penina. Come on somebody. Kita ada dalam rumah yang sama. Kita satu saudara. Kita satu keluarga. Kita satu tim yang sama. Dan satu-satunya yang ingin kita lawan adalah musuh kita. Si jahat, si iblis. Sekarang Hana ingin sekali punya anak. Namun dia tidak bisa memiliki anak dan dia merasa pedih hati dengan keadaannya seperti yang Alkitab catat di dalam ayat sebelumnya. Mengertilah akan hal ini. Hanya karena Hana tidak memiliki anak, bukan berarti dia tidak memiliki kasih karunia. Maksud saya adalah hanya karena ada area dalam hidup saudara yang mungkin tidak berfungsi atau mandul,
Itu tidak berarti saudara tidak memiliki kasih karunia dalam hidup saudara. Sering karena kita memiliki masalah yang terlihat besar dalam satu area hidup ini, hal itu membuat kita tidak mampu melihat kasih karunia Tuhan di area lain di dalam hidup kita. Izinkan saya memberikan contohnya. Saudara bisa memiliki 7 orang yang sangat mengasihi saudara dan 2 orang yang membenci saudara, dan saudara akan sangat fokus dengan 2 orang yang benci saudara dan lupa bahwa ada 7 orang yang mengasihi saudara. Apapun yang salah yang terjadi pada hidup saudara akan selalu mendominasi cara saudara berpikir dan bereaksi. Maksud saya bisa taruh batu kecil di sepatu saudara saat saudara berjalan dan seluruh tubuh saudara yang sempurna akan kehilangan sukacita karenanya. Namun mari saat ini ubahlah cara berpikir kita dan jangan berpikir karena ada 1-2 area dalam hidup kita yang tidak sesuai harapan, kita menyimpulkan seluruh area hidup kita berantakan. Maksud saya gaji yang mungkin tidak besar tidak sebanding dengan tersenyumnya anak-anak saudara. Penghasilan yang mungkin tidak besar tidak sebanding dengan canda tawa yang ada dalam ruangan di rumah saudara. Singleness, kesendirian tidaklah sebanding dengan 10 orang yang selalu siap menemani saudara ketika saudara kesepian. Come on somebody. Izinkan saya beritahu saudara yang single, lebih baik saudara single daripada saudara menikah lalu saudara ingin jadi single. Come on somebody. Come on somebody. Jadi pagi hari ini saya harus beritahu saudara, jangan melupakan kasih karunia yang lain yang saudara alami hanya karena ada satu area yang mungkin mandul dalam hidup saudara. Hanya karena ada satu sisi kehidupan yang tidak sesuai harapan, bukan berarti saudara tidak memiliki kasih karunia di sisi yang lain. Ya mungkin saudara belum punya rumah dan masih sewa, tapi lihatlah masakan di meja makan saudara yang dimasak oleh pasangan tercinta. Bukankah itu kasih karunia lain yang harusnya saudara bisa syukuri? Come on somebody. Saya tahu saudara mungkin belum punya kendaraan pribadi, tapi bukankah saudara sekarang sudah punya banyak supir untuk antar jemput saudara? Bahkan supirnya hanya tinggal saudara telepon, datang, saudara naik, tidak perlu repot-repot menyetir dan saudara turun sampai tujuan, saudara tinggal kasih tip, promo lagi. Come on somebody. Saya tahu mungkin saudara saat ini harus berpisah dengan pasangan saudara, tapi perhatikan bahwa di dalam kesendirian saudara, saudara tidak pernah merasa kesepian. Sepatu saudara pun saya tahu bukan Reebok, come on somebody, tapi robek, come on somebody. Namun perhatikan kaki saudara masih utuh dan kuat untuk berjalan. Ya, saya Hana mandul, tapi saya dikasih Elkana, tapi saya bisa makan apa saja, tapi saya bisa ke salon mana saja, saya masih punya rumah untuk saya tidur. Hanya karena Hana mandul, menderita sakit, luka, penuh tekanan, bukan berarti dia tidak memiliki kasih karunia dari Tuhan dalam kesehariannya. Bahkan saya instruksikan kepada saudara saat ini untuk bersyukur pada Tuhan atas apa yang saudara punya sambil menunggu Tuhan menyatakan kasih karunia yang baru untuk saudara. Oleh karenanya dalam 5 detik ke depan dimanapun saudara berada, berikan sorak-sorai saudara, ungkapan syukur saudara untuk berkat-berkat yang saudara terima di dalam hidup saudara. Jadi Hana dalam kesengsaraannya, Alkitab melanjutkan dan mencatat dia mulai datang ke bait Allah dan dia berdoa. My God, dia berdoa dalam penderitaannya, kepedihannya, dia datang berdoa. Saya bisa mengajarkan saudara segala macam jenis doa, bentuk doa, pola doa, namun tidak ada yang lebih baik dalam mengajarkan saudara berdoa
selain penderitaan yang saudara alami? Apakah saya punya saksinya di tempat ini? Bahkan saudara tidak perlu rangkaian lagu rohani, saudara tidak perlu mengerti literatur Yunani, Ibrani, hanya dengan kehidupan saja secara keseluruhan yang menekan saudara, saudara akan diajarkan menjadi prajurit doa. Dan saya sedang tidak membicarakan doa di dalam acara ibadah, memakai settingan tertentu. Tapi saya sedang berbicara doa di ruang TV saudara, doa dalam kendaraan saudara dengan air mata mengalir, doa di bawah guyuran hujan, doa yang terucap di tengah malam dengan celana pendek, dengan daster yang saudara pakai. Lalu saudara tidak bisa tidur dan saudara mengatakan, Tuhan tolong saya menghadapi masalah ini. Mau sama saya tahu seseorang tahu apa yang saya bicarakan pagi hari ini. Dan doa seperti itu, doa Hana yang begitu desperate menghasilkan kasih karunia yang baru. Tuhan mendengar doanya, Tuhan mendengar doa Hana. Kenapa? Karena pada saat Hana datang untuk berdoa, dia tidak peduli apakah dia disapa atau tidak. Dia tidak peduli apakah namanya disebut atau tidak. Dia tidak peduli dia ada di depan atau di belakang. Dia tidak peduli siapapun pengkhotbahnya. Karena aku datang, kata Hana, dengan rasa lapar dan haus dan hanya ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan kuasa Tuhan, perjumpaan dengan mukjizat Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat Imam Eli menyangka Hana mabuk ketika dia berdoa. My God, itu menunjukkan bahwa Hana tidak datang berdoa untuk terlihat kece, untuk terlihat ganteng, tapi dia datang berdoa dengan desperate. Dengan desperate, Tuhan tolong saya. Dia tidak peduli jika ikat rambutnya terlepas. Dia tidak peduli jika make upnya luntur. Yang dia tahu adalah jika dulu saya begitu radikal dalam hal yang tidak benar, maka hari ini jika kesempatan untuk datang kepada Tuhan ada, saya akan datang juga dengan radikal. Saya dulu adalah pendosa yang radikal dan saya ingin menjadi orang benar yang radikal. Saya bertanya-tanya pagi hari ini, apakah ada orang di tempat ini yang datang kepada Tuhan semata-mata hanya ingin bertemu dengan Tuhan dan mengalami jamahan dari Tuhan? Yang saya ingin kita semua pahami adalah Hana telah mengalami kasih karunia yang menjaga dia saat rahimnya tertutup. Dia tetap hidup. Dia tidak bunuh diri walaupun terluka. Dia tidak lari mencari pelampiasan sana sini walaupun dia mengalami ejekan demi ejekan dari Penina. Walaupun dia menderita, Tuhan tetap memberikan kasih karunia untuk dia tetap mampu bertahan, kasih karunia dalam menghadapi duri dalam daging. Namun jemaat Tuhan, Tuhan memiliki dimensi kasih karunia yang baru. Dari bertahan akan penderitaan menuju kasih karunia diberkati melewati penderitaan. Karena selalu baru kasih karunia-Nya setiap pagi. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat kasih karunia saudara masuk di level yang baru. Dari bertahan menghadapi penderitaan, sekarang diberkati melewati penderitaan. Selalu baru. Kasih karunia-Nya setiap pagi. Ada kesempatan yang Tuhan ingin kita ambil dalam menerima kasih karunia yang baru. Untuk kita bukan hanya sekedar bertahan dalam penderitaan, namun diberkati melalui penderitaan. Hana mengatakan, Tuhan terima kasih. Sudah menjaga saya dalam kekurangan, dalam penderitaan. Namun sekarang kata Hana, saya mau kasih karunia yang baru dalam hidup saya. Sekarang saya ingin melihat anak dalam hidup saya.
Setelah sekian lama saya menderita karena kemandulan yang ada. Lalu Alkitab melanjutkan bahwa Tuhan akhirnya memberikan dimensi kasih karunia yang baru. Dari kasih karunia untuk dia bertahan dalam penderitaan kepada dimensi kasih karunia diberkati melewati penderitaan. Namun Hana tidak berhenti di situ. Dalam mengalami dimensi kasih karunia-Nya, ternyata dia mengalami kembali kasih karunia yang baru di waktu-waktu selanjutnya. Dan jika kita mau melihat fakta yang ada, seringkali orang mengalami kemacetan setelah diberkati. Banyak orang stuck ketika mereka mendapat satu kasih karunia yang baru karena mereka tidak memahami berkat Tuhan akan menghasilkan berkat Tuhan lainnya jika berkat Tuhan tersebut menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Pernahkah saudara menjumpai seseorang yang susah namun murah hati lalu diberkati dan setelah diberkati menjadi kikir dan sehingga berkatnya terhenti? Hana mendapat kasih karunia dalam menghadapi kemandulan, lalu mendapat kasih karunia baru karena melahirkan Samuel, namun bukan itu saja, dia masuk ke dimensi kasih karunia yang baru lagi, di mana dia dikaruniai lagi 3 anak laki-laki dan 2 wanita. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia, dimensi kasih karunia yang baru, dimensi kasih karunia yang baru, dimensi terus terjadi dalam hidup Hana. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Saya akan segera selesai pagi hari ini. Karena Hana yang pertama, dia belajar menyembah Tuhan saat dia mengalami penderitaan karena kemandulannya. Jika saja saudara bisa memuji Tuhan sebelum tembok Yeriko hancur. Jika saja saudara bisa menyembah Tuhan sebelum mukjizat terjadi. Jika saja saudara bisa menyembah Tuhan sebelum pintu terbuka. Jika saja saudara bisa menyembah Tuhan sebelum terobosan dan kesembuhan terjadi. My God, saudara akan melihat pekerjaan ilahi kasih karunia yang baru dinyatakan dalam hidup saudara. Oleh karenanya saya menantang saudara pagi hari ini yang berdoa untuk pindah ke dimensi kasih karunia yang baru. Tetap puji namanya apapun keadaannya. Tetap sembah dia apapun situasinya. Jangan tunggu mukjizat baru bersyukur. Jangan tunggu pekerjaan Allah dinyatakan baru melompat. Jangan tunggu melayani sampai. Jangan tunggu saudara diberkati baru melayani. Tapi saudara lakukan bahkan ketika saudara masih dalam keadaan mandul. Karena ketika saudara belajar melakukannya, saudara bukan hanya akan melihat terbukanya rahim, namun saudara akan melihat akan ada banyak berkat keluar dari rahim yang Tuhan bukakan. Yang pertama, Hana belajar untuk memuji dan menyembah Allah datang kepadanya pada saat dia dalam keadaan mandul. Dia tidak menunggu semua baik-baik saja, baru dia datang memuji, berdoa dan menyembah kepada Allahnya. Yang kedua, kenapa Hana mengalami dimensi kasih karunia yang berkelanjutan dari kasih karunia bertahan dalam penderitaan, kasih karunia lahirnya Samuel, lalu kasih karunia lahir kembali 3 anak dan 2 anak untuk hidupnya laki-laki dan perempuan. Karena yang kedua, Hana menabur yang terbaik dari apa yang dia dapatkan dari Allah. Kita tahu ceritanya. Hana sangat menginginkan seorang anak. Namun ketika dia datang di hadapan Allah, dia mengatakan bahwa anak yang akan diberikan kepadaku akan kuserahkan kembali kepada Tuhan. Bayangkan, dia menderita karena dia tidak punya anak.
diejek karena tidak punya anak. Namun ketika dia datang di hadapan Tuhan, dia katakan, apapun yang aku dapat, anak yang engkau berikan akan aku kembalikan. Terlihat tidak masuk akal. Bukankah kamu sedih karena kamu tidak punya anak? Bukankah kamu menderita karena kamu mandul? Sekarang ketika aku memberi kamu anak, kamu akan berikan lagi kepadaku. Terlihat sangat tidak masuk akal. Namun saudaraku, jemaat Tuhan, jika saudara belajar menjadikan berkat Allah kembali menjadi berkat, saudara akan melihat berkat lainnya, berkat lanjutan yang lebih besar dari berkat yang saudara terima sebelumnya. Samuel diberikan kepada Tuhan, padahal itu adalah kasih karunia yang dia minta pada saat dia mandul. Namun dia serahkan ke bait Allah. Namun apa yang terjadi di bait Allah, muncul firman Allah lewat otoritas Eli dan mengatakan, kamu akan diberkati lagi, rahimmu akan mengandung lagi. Dan akhirnya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, bukan hanya 1, 5 dia mendapatkan kasih karunia berikutnya. Berapa banyak dari saudara yang mengalami dimensi kasih karunia dari waktu ke waktu, selalu baru setiap pagi. Dan yang ketiga, yang terakhir, Hana, dia memiliki rasa hormat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas dia. Karena saudara tahu, Imam Eli dalam keadaan sakit di bait Allah. Lalu kedua anaknya yang juga memiliki jabatan imam saat itu setengah gila dalam jabatan di bait Allah. Namun ketika Hana melihat hal tersebut, Hana tetap memberikan anaknya kepada Tuhan lewat otoritas di rumah Tuhan yang saat itu sangat-sangat banyak ketidaksempurnaan. Sehingga pada akhirnya penghormatan Hana kepada otoritas di atasnya, terlepas dia tidak sempurna, dilihat Tuhan sebagai penghormatan Hana kepada Tuhan itu sendiri. Dan pagi hari ini, ketiga hal tersebut membuat Hana pada akhirnya bukan hanya bisa bertahan dalam penderitaannya, namun diberkati melewati penderitaannya, namun ke dimensi kasih karunia yang barunya lagi, dia mendapatkan 5 anak sekaligus. Setelah itu, saya berdoa pagi hari ini untuk saudara yang ingin melihat lebih banyak kasih karunia yang selalu disediakan untuk saudara terjadi. Mari kita teladani apa yang Hana lakukan. Maka saudara akan melihat banyak dimensi kasih karunia baru saudara akan hidupi. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini bersyukur karena Engkau telah menyediakan begitu banyak kasih karunia. Mulai dari kasih karunia yang menopang kami bertahan dalam penderitaan, lalu kasih karunia untuk kami melewatinya dan mendapat berkat darinya. Bahkan setelah itu kasih karunia multiplikasi dari berkat yang kami dapatkan setelah melewati penderitaan. Hamba berdoa pagi hari ini, biarlah dimensi demi dimensi kasih karunia yang baru boleh dialami oleh umat Tuhan. Oleh karenanya biarlah firman Allah pagi hari ini boleh memposisikan mereka untuk mengalami dimensi demi dimensi kasih karunia yang baru atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan ingin membuat saudara hidup dalam banyak dimensi kasih karunia yang baru. Untuk itu mari kita belajar memposisikan diri kita seperti yang firman Tuhan mau, agar kita boleh melihat dari waktu ke waktu kasih karunia-Nya baru setiap hari. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Anak-anak sekolah minggu, bersiaplah untuk bisa belajar firman Tuhan lewat ibadah sekolah minggu sebentar. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.
Selamat hari Minggu dan Shalom.